kita akan langsung ya menuju ke acara yang kita nanti-nanti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Coach Dwi Rius Sudaroji. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memutarkan sebuah video ya eh, pengenalan dari yayasan kami. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua ya yang sudah menyaksikan perkenalan dari lembaga kami. Insya Allah, taruh kita pada malam hari ini menjadi berkah ya. Jadi perkenalan kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, bagaimana Coach Dwi Rio Sudaroji? Apakah sudah ready Coach? Kita akan masuk ke materi Coach. Oke, siap. Insya Allah kita mulai. Bisa kita mulai. Baik, baik Bapak Ibu kami himbau kembali kepada Bapak Ibu semua ya untuk menyediakan alat tulisnya, buku dan pulpennya. Kalau tidak ada halangan bagi yang bapak-bapaknya silakan dihidupkan kamera ya tanpa ada jur syar'i yang mungkin lagi sibuk ya. Gak apa-apa. Mungkin kalau tidak sibuk atau lagi luang dalam menyimak ini boleh dong dibantu untuk hidupkan kameranya ya. Jangan kami berdua aja dengan Coach Rio ya. Coach. Itu ibu-ibunya kami nggak paksa ya kalau lagi ada kegiatan atau tidak mau menampilkan juga nggak apa-apa ya. Baik, langsung saja Coach ya. Malam hari ini kita membahas pokoknya nanti disampaikan Coach Triu deh ya. Nggak boleh kami sampaikan di awal. Takutnya nanti peserta sudah mendengar ya. Ya, kami rahasiakan, biarkan aja. Biarkanlah Coach Rio yang menyampaikan. Baik, ready Coach ya? Kita akan mulai Coach ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, dimuliakan Allah SWT, langsung saja kita sambut pemateri kita hari kedua di program kita CIMA HCS Certified Mental Health Counseling Specialist bersama dengan Coach Diwirio Sudoroji. Maka dari itu, kami persilakan kepada Coach Rio. Silakan, Coach. Baik, terima kasih Ustaz Satria atas kesempatannya ya, telah diberikan ruang untuk sharing. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu. Di kesempatan hari kedua ini, semoga semangatnya tetap terus membara gitu ya. Terus kita bersama-sama untuk saling sharing terkait dengan agenda pelatihan Certified Mental Health Counseling Spesialis di bench keempat pada kesempatan kali ini. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, di pertemuan pertama mungkin kita sudah sedikit banyak membahas tentang mental health itu sendiri karena itu yang menjadi uh, objek ya ataupun uh, bahan yang kita gali ataupun kita uh, berikan pada kesempatan pelatihan kali ini. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang asesmen dalam konseling itu sendiri. Nah, jadi bagaimana konseling itu bisa kita lakukan dengan baik, bagaimana hasil dari apa yang kita peroleh selama proses konseling itu bisa berdampak dan memberikan efek yang membangun dalam prosesnya, tentu perlu ada asesmen ataupun pengukuran yang baik sehingga kita dalam prosesnya bisa memberikan layanan yang maksimal serta berdampak banyak pada penyelesaian ataupun memberikan solusi dari permasalahan klien kita. Nah, untuk nih hari berikutnya, hari ketiga dan keempat, insya Allah nanti akan dibersamai oleh Coach Harwan, yang mana nanti Coach akan lebih spesifik terkait dengan teknik ya, teknik-teknik dan seterusnya yang sebagai praktisi.
dalam kegiatan konseling. Baik, untuk asesmen pada kesempatan malam ini, izin saya share screen terlebih dahulu untuk materinya, Bapak Ibu. Sebentar. Izin sudah bisa terlihat? Sudah, Coach. Terlihat sudah, tinggal dijalankan, Coach. Oh, oke. Sebentar, kok nggak mau dia? Mungkin di stop dulu, Coach, baru dijalankan lagi Ya, kayak kemarin. dicoba lagi ya. Masih seperti biasa, Coach. Belum jalan ya. Jalan ya. Semalam bisa, Coach. Diapain, Coach? Iya, diapain semalam ya? Oke, kita cek dulu. Coba. Iya, mantap, Coach. Sudah. Ya, Sudah, Coach. oke, sudah bisa terang. Baik, Bapak Ibu, kita mulai untuk kegiatan hari ini. Nah, untuk materinya kita akan membahas tentang asesmen dalam konseling itu sendiri. Nah, untuk asesmen sendiri, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah banyak yang mengetahui bahwa asesmen itu secara umum bisa kita maknai ataupun kita pahami sebagai salah satu kegiatan pengukuran ya Bapak Ibu. Kegiatan pengukuran terhadap segala sesuatu yang ingin kita cari atau kita eh, ingin dalami seperti itu. Nah, di sini asesmen dalam konseling sendiri sangat memiliki peranan ataupun tugas yang sangat penting ya dalam mendukung untuk keberhasilan dari proses konseling yang kita lakukan. Baik itu dalam upaya untuk pengembangan diri secara pribadi, sosial, kemudian kesulitan belajar dan lain sebagainya maupun dalam hal karir. Nah, berikutnya, asesmen dalam konseling sendiri itu bisa memberikan pemahaman individu yang lebih mendalam dan serta mendukung konseli sendiri untuk bisa mengetahui dan memperoleh pemahaman ya, eh, terkait dengan potensi yang sebenarnya mereka miliki. Karena apa? Karena terkadang permasalahan yang muncul pada diri klien kita itu bisa diatasi secara mandiri hanya saja konseli apa klien kita itu kurang ataupun belum bisa menemukan bagaimana potensi yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, perlu ada orang lain yang mendukung, menguatkan dari potensi yang dia miliki tersebut untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami. Nah, proses asesmen dalam konseling ini bisa sangat membantu menguatkan hal tersebut. Nah, kenapa? Karena dalam proses asesmen ini kita akan melakukan berbagai macam pendekatan, pengukuran-pengukuran terkait yang bisa memastikan, yang bisa meyakinkan, yang bisa menguatkan bahwa benar loh ini potensi yang dimiliki oleh klien kita. Sehingga dengan adanya pembuktian tersebut, ya, dari apa yang sudah kita lakukan dengan berbagai pendekatan, itu akan memberikan penguatan, ya, keyakinan baik itu secara emosional gitu ya, sehingga individu tersebut merasa dikuatkan dan merasa bahwa dirinya mampu dan akhirnya akan melakukan tindakan-tindakan yang menyelesaikan ataupun mencari solusi dari permasalahan baik itu permasalahan akademik, permasalahan kesehatan mental, permasalahan mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu dapat mereka temukan dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam proses asesmen di konseling tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya, asesmen itu juga
memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di mana karena berkaitan dengan pengukuran, nah ini tentu perlu adanya kode etik ataupun pelaksanaan-pelaksanaan yang juga tidak melanggar etis gitu ya. Baik bagi konselor maupun konseli, kemudian dalam prosesnya pastinya harus dapat menjaga kerahasiaan data tersebut gitu ya. Misalnya kita melakukan wawancara mendalam gitu ya, atau misalnya ada hasil-hasil tes yang sifatnya rahasia, mungkin itu contohnya terkait dengan kepribadian, kemudian dan lain sebagainya, atau hal-hal lain yang sifatnya perlu dirahasiakan itu harus menjadi eh, kode etik dari kedua belah pihak, sama-sama menghormati hak dan juga menggunakan alat asesmen yang valid dan reliable. Nah, ini dia. Penggunaan alat asesmen yang valid dan reliable ini eh, dilakukan ataupun digunakan untuk pendekatan-pendekatan yang memang diharuskan ataupun diperlukan alat ukur yang memang eh, harus digunakan. Contoh misalnya dalam gangguan kesehatan mental, kita tidak bisa hanya menduga-duga bahwa individu tersebut mengalami kelainan atau gangguan. Perlu adanya pendekatan-pendekatan ataupun menggunakan alat ukur jika perlu, yang dalam hal ini sudah masuk kategori yang ekstrim gitu ya. Sudah tidak bisa ataupun sudah tidak bisa dibantu dengan model-model alat ukur misalnya melalui wawancara yang kita susun berdasarkan karakteristik ataupun indikator-indikator dari gangguan kesehatan mental itu sendiri. Nah, sehingga perlu adanya pengukuran dengan menggunakan alat-alat tes yang valid dan reliable, misalnya seperti tes MBTI dan seterusnya. Nah, asesmen itu sendiri di dalam konseling sangat merujuk kepada proses pengumpulan informasi yang mana sifatnya tentunya sistematis dan objektif mengenai individu dalam konteks baik itu bimbingan maupun konseling. Nah, dalam tahapan asesmen ini mencakup dari proses penilaian yang digunakan dalam bidang bimbingan dan konseling untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka. Nah, jadi banyak pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses asesmen ini. Semisal Bapak Ibu bisa menggunakan lembar deskripsi diri, ya, individu ataupun klien kita diminta untuk menceritakan, mendeskripsikan keadaannya saat ini, sehingga dari deskripsi yang diberikan, kita bisa melihat secara umum gambaran permasalahan yang dimiliki. Nah, itu bisa dijadikan salah satu bentuk alat asesmen yang dapat digunakan. Kemudian yang berikutnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar dengan analisis SWOT, ya, untuk bisa melihat kelebihan, kekurangan, kemudian ancaman, da- dan peluang ataupun kesempatan yang bisa individu identifikasi dari diri yang bersangkutan. Nah, model-model asesmen tersebut bisa digunakan sebagai bentuk upaya kita mengetahui potensi maksimal yang bisa dikembangkan dari diri individu untuk membantu mengatasi serta mengarahkan kepada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, adapun tujuan dari asesmen ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan mengenai individu agar dapat mengembangkan diri secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kenapa relevan dan akurat? Karena eh, hasilnya ataupun informasi yang kita peroleh itu benar-benar real dari apa yang dirasakan, dari apa yang dimiliki oleh klien kita. Nah, selain yang tadi disebutkan, misalnya deskripsi diri, analisis SWOT, dan lain sebagainya, apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, misalnya bisa saja dengan rekam medis bagi
tenaga medis dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian bisa juga dengan misalnya raport bagi siswa-siswa dan seterusnya. Nah, dokumen-dokumen pendukung itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi bagi konselor agar bisa punya eh, poin-poin penting yang sebenarnya itu sudah dimiliki oleh klien kita, tetapi klien belum bisa menyadarinya dengan kesadaran penuh. Sehingga kita bisa memancing, kita bisa mengulik gitu ya, bagaimana dia akhirnya menemukan potensinya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya individu yang mengalami depresi misalnya. Nah, mengalami depresi eh, karena misalnya penurunan penurunan prestasi akademiknya. Nah, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya akhirnya kok nggak bisa ya saya memahami dengan mudah materi dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat track recordnya, raportnya, ternyata dia dulu pernah berprestasi misalnya, pernah mengikuti kegiatan lomba dan seterusnya. Nah, itu bisa dijadikan sumber untuk penguatan bahwa kamu tuh bisa loh. Kemarin bagaimana strateginya mengikuti lomba dan seterusnya. Nah, akhirnya itu bisa menjadi cara kita untuk memancing individu menyadari potensinya dan bercerita pada momen dia punya ataupun bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sehingga dia akhirnya bisa merefleksikan, oh iya, saya dulu belajarnya seperti ini, tidak. Sekarang memang sangat, akhirnya dia menyadari apa yang salah dengan perilakunya ataupun aktivitasnya sehari-hari yang akhirnya menimbulkan kondisi depresi tersebut. Nah, jadi proses asesmen itu dari sumber-sumber data yang kita miliki menjadi senjata kita juga, amunisi kita agar bisa menggali potensi sesungguhnya dari diri klien kita. Nah, berikutnya dalam metode pengumpulan datanya, nah, data digunakan dalam proses bimbingan konseling dapat meliputi tes dan non-tes. Nah, data yang berkaitan dengan apa tes itu ya bisa dengan menggunakan tes-tes seperti misalnya ada mungkin ya intelijensi di sekolah-sekolah ataupun yang seperti tadi rekam medis dan lain sebagainya yang dalam hal ini dapat mendeskripsikan terkait dengan perkembangan akademik, baik itu emosional, sosial, minat dan lain sebagainya. Yang mana sumber-sumber informasi ini bisa menjadikan bekal kita sebagai konselor untuk bisa menggali potensi dan mengembangkan diri dari individu atau diri klien kita. Nah, kemudian hasil dari asesmen yang kita lakukan itu untuk apa gitu. Nah, informasi yang kita peroleh itu dapat kita gunakan ya, seperti tadi, dapat mengidentifikasi kebutuhan yang dialami ataupun masalah yang dialami itu seperti apa. Dan kita bisa merumuskan strategi ataupun rekomendasi terkait dengan permasalahan yang dialami. Sehingga dari apa yang kita peroleh, informasi, kemudian kita gali dari diri klien kita, nah kita bisa mengarahkan sehingga muncul rekomendasi ataupun muncul nantinya solusi dari permasalahan eh, yang dialami oleh klien kita. Nah, berikutnya dalam proses asesmen itu perlu juga kita sebagai konselor memahami beberapa prinsip yang menjadi perhatian dalam prosesnya, di mana asesmen ini tentunya harus dilakukan dengan baik, ya, profesional, akurat, dan memberikan manfaat bagi individu yang sedang mendapatkan layanan konseling tersebut. Nah, di antaranya apa? Nah, yang pertama, ya tentunya berkaitan dengan validitas dari instrumen ataupun dari alat ukur yang kita gunakan dalam proses eh, konseling.
Nah, terkait dengan validitas ini, kita bisa lihat misalnya dalam eh, mewawancarai gangguan kesehatan mental, depresi gitu ya, ataupun kecemasan. Nah, kita tidak tidak serta-merta hanya menanyakan ataupun misalnya ingin melakukan eh, dengan pendekatan wawancara ataupun observasi, kita tidak hanya melihat ataupun menanyakan hal-hal yang umum saja, tetapi kita harus bisa membuat suatu instrumen ataupun pengukuran dari pertanyaan-pertanyaan itu yang ada kaitannya dengan indikator-indikator ataupun aspek-aspek dari gangguan kecemasan itu sendiri. Seperti materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, nah, apa yang dimaksud dengan gangguan kecemasan? Nah, itu adalah gangguan di mana seseorang mengalami kondisi kecemasan yang berlebihan dalam kondisi tertentu seperti itu. Kemudian apa yang menyebabkannya? Bagaimana orang bisa dikatakan kecemasan itu muncul? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan kita yang nanti ditanyakan kepada klien kita. Dan itu didasari dari eh, sumber yang kita peroleh ataupun kita dapatkan sebagai acuan. Nah, disitulah tingkat validitas dan reliabilitasnya. Nah, keadilan budaya, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya. Nah, etika yang terpenting, di mana etika sendiri seperti tadi disebutkan memiliki kaitan dengan bagaimana kita sebagai konselor itu dapat menjaga kerahasiaan, gitu ya, menjaga hak baik konselor maupun konselis, tidak memanfaatkan proses konseling untuk ke apa eh, keinginan pribadi dan seterusnya, karena tidak menutup kemungkinan posisinya sebagai konselor dan konseli itu jika terjadi eh, etika yang tidak baik ataupun tidak ada etika di sana, tidak menutup kemungkinan konseli itu tidak dapat berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Keberagaman. Keberagaman di sini ya kita harus bisa melihat instrumen ataupun pendekatan itu tidak hanya dari satu sumber saja. Oke, kita bisa mengkombinasikan dari berbagai pendekatan ataupun berbagai sumber. Misalnya dari wawancara, dari pengamatan kita, mengobservasi mimik wajah gitu, ekspresi dan seterusnya. Itu bisa dijadikan sebagai sumber dalam melakukan asesmen. Keberlanjutan, di mana proses asesmen itu tidak hanya dilakukan sekali dua kali ataupun hanya pada satu sesi. Karena memang proses konseling itu tidak bisa selesai dalam sekali sesi ya Bapak Ibu. Karena perlu adanya eh, evaluasi ataupun melihat hasil dari komitmen yang dibuat pada sesi sebelumnya. Nah, misalnya kita pada pertemuan pertama ataupun sesi pertama eh, kita sudah menerima ataupun mendapatkan cerita gitu ya, keluh kesah, dapat mengidentifikasi permasalahan yang dialami dan akhirnya antara konselor dan konseli itu harus dapat membuat kesepakatan bersama terkait dengan komitmen apa tindakan ataupun apa langkah untuk mengatasi solusi dari permasalahan yang dilakukan. Misalnya, oh iya untuk mengatasi kemalasan saya ini sebaiknya saya membuat daily activity, kegiatan eh, mulai dari bangun tidur seperti apa, kemudian untuk bersekolah dan lain sebagainya, berkegiatan lainnya. Nah, maka di pertemuan berikutnya itu perlu dievaluasi bagaimana pelaksanaan daily activity-nya, apa perubahan yang dirasakan dan seterusnya. Nah, ini maksud dari keberlanjutan sehingga dalam proses selanjutnya kita bisa melihat bahwa oh solusi yang sudah dirumuskan di pertemuan sebelumnya dapat memberikan dampak untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, setelah selesai barulah proses konseling itu bisa dikatakan berhasil dan sukses. Namun kalau misalnya terjadi kegagalan ataupun tidak memiliki dampak yang signifikan, nah, antara konselor dan konseli itu dapat kembali bersama untuk mencari ataupun merumuskan solusi dari permasalahan yang dialami.
Nah, berikutnya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini bisa dilihat bahwa antara konselor dan konseli itu juga harus bisa memiliki hubungan yang baik dalam proses asesmen yang dilakukan. Nah, di mana kolaborasi yang baik antara konselor dan konseli akan sangat menguatkan dari keberhasilan proses konseling yang sedang dilakukan. Ya, yang pastinya yang terakhir itu adalah penggunaan hasil yang bermanfaat, di mana hasil asesmen itu pastinya digunakan secara nyata untuk dapat memberikan eh, pemecahan masalah ataupun solusi dari permasalahan yang dialami oleh klien kita. Nah, kalau ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan, tentu kita harus mencari cara lain ataupun mencari alternatif lain bagaimana upaya kita untuk bisa memberikan solusi gitu ya dari permasalahan yang dialami. Nah, tadi sempat kita bahas ada bentuk-bentuk asesmen baik yang merupakan asesmen dalam bentuk tes maupun yang non-tes. Nah, asesmen yang dalam bentuk tes di sini ya berarti pengukuran ataupun penggunaan alat-alat tertentu yang memang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan dari asesmen yang dilakukan. Di antaranya misalnya ada tes kepribadian, ya MBTI, kemudian ada tes inteligensi, baik itu IST, WISE, dan seterusnya. Nah, atau tes minat bakat yang mungkin banyak sering digunakan di sekolah dan tes minat dan bakat. Nah, jadi beberapa eh, alat tes ini merupakan bentuk alat ukur yang dapat digunakan sebagai bentuk asesmen yang dalam bentuk tes. Kemudian dalam bentuk non-tes apa gitu. Dalam bentuk non-tes tentunya sangat banyak sekali berkaitan dengan misalnya bisa observasi, wawancara gitu ya. Kemudian analisis dokumen dan lain sebagainya. Eh, lembar deskripsi diri seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian bisa menggunakan dengan analisis SWOT seperti itu. Nah, ini diantara pengertiannya wawancara, observasi, gitu ya, inventari atau daftar pertanyaan. Nah, jadi dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, dalam proses konseling kita harus bisa memberikan data ya, ataupun dalam prosesnya kita bisa memberikan suatu bentuk pembuktian dari proses identifikasi kita dalam mengumpulkan dari informasi yang kita peroleh dari klien kita. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya sampaikan, dengan kita bisa menunjukkan bukti-bukti, misalnya kayak tadi prestasinya, kemudian keberhasilannya, kemudian perasaannya, emosinya, cara pandangnya terhadap peluang dan seterusnya, itu akan memberikan penguatan kepada klien kita bahwa oh iya, saya sebenarnya punya potensi itu, cuman saya bingung gimana caranya atau saya sulit untuk menyadari bahwa itu merupakan sesuatu yang ada pada diri saya. Nah, dalam proses inilah konselor bisa memberikan penguatan, bisa memberikan pengarahan, sehingga proses pengembangan diri untuk menyadari potensi yang dimiliki itu bisa muncul dari diri klien kita. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya ketika klien kita menyadari potensinya, menyadari kemampuannya, menyadari sebenarnya dia punya kekuatan, punya kemampuan untuk mengatasi permasalahannya, tentu dia akan bersemangat dan juga punya dorongan secara individu untuk menyelesaikan masalah. Menyadari bahwa ya seperti itu, pertemuan sebelumnya, menyadari bahwa potensi yang dia miliki saat ini bisa membuat dia berdamai dengan kondisinya, bisa membuat dirinya eh, memahami esensi dari permasalahan yang dia alami dan
batasan kemampuan yang dia miliki untuk mengatasinya. Nah, penguatan-penguatan ini tentunya bisa memberikan dorongan yang baik, yang positif untuk individu bisa merancang, merumuskan, memahami, dan mengetahui bagaimana dirinya bisa mengatasi permasalahan. Nah, berikutnya untuk asesmen ini sendiri, ini sangat disarankan untuk tidak berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Apa maksudnya tidak berdiri sendiri? Maksudnya adalah kita tidak hanya bisa memiliki satu sumber data saja, misalnya hanya observasi atau hanya wawancara saja, tidak. Tapi bisa dikombinasikan, baik itu dengan wawancara, dengan observasi, kemudian dengan dokumen-dokumen pendukung, seperti tadi misalnya ada alat tes yang pernah digunakan. Kenapa? Agar kita bisa melihat eh, menghubungkan benang merahnya, mengkorelasikan antara apa yang sudah pernah dicapai, misalnya seperti itu, dan apa yang dirasakan, sehingga itu menjadi penguatan. Contoh misalnya kita melihat ataupun punya data daftar prestasinya gitu, pernah juara ataupun pernah berprestasi dan seterusnya. Nah, terus kita bandingkan dengan bagaimana dia mendeskripsikan dirinya. Kita lihat kecocokannya. Kalau ternyata dia sampaikan pernah menjadi ini. Nah, artinya kan dia menyadari dia punya potensi itu. Tapi kalau misal di dalam deskripsi dirinya tidak memunculkan itu, kita bisa tanyakan, sebelumnya pernah mengikuti. Nah, akhirnya dia memunculkan kembali, mengingatkan kembali bahwa dirinya itu sebenarnya punya potensi ataupun punya kemampuan. Nah, untuk asesmen dalam konseling secara umum seperti itu, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, di mana intinya adalah eh, penggunaan asesmen ataupun pengukuran dalam proses konseling ini akan sangat membantu kita dalam proses konseling itu sebagai bentuk penguatan untuk meyakinkan konseling kita bahwa dia bisa berkembang, bisa mengenali kemampuannya dan bisa bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dialami. Nah, berikutnya di pertemuan berikutnya dengan Coach Harwan mungkin nanti akan lebih mendalam tentang teknik dan seterusnya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada kesempatan malam ini hari ini terkait dengan asesmen. Semoga dapat memberikan pemantik ya ataupun eh, rasa ingin tahu terkait dengan pelaksanaannya. Dan selanjutnya mungkin kita bisa lebih perdalami dengan sesi tanya jawab atau diskusi, sharing. Untuk itu saya kembalikan kepada Ustadz Satria. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach Dirio Sudaroji atas materi yang telah disampaikan terkait dengan materi asesmen ya. Bagaimana nih perlu Coach ya sebagai pendataan siapa yang akan menjadi orang, maksudnya siapa yang akan kita tanyakin gitu ya. Apa yang menjadi dasar, kemudian apa yang menjadi tindakan kita nanti setelah kita mengetahui data. Masya Allah. Jadi di sini kita coach selain dikasih pemaparan ilmu dasar, juga diajarkan bagaimana teknik-teknik ya coach ya sampai sedetail ini coach ya. Jadi ibaratkan coach sudah lengkap coach ya kalau dalam sebuah filosof apa perumpamaan itu kayak petani coach ya sudah bawa cangkul, kemudian ditambah lagi alat-alatnya coach luar biasa ya. Ya baik Bapak Ibu, ini kan Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali ya. Ya, Oh iya, dan jangan lupa nanti akan dipupuk juga dengan prakteknya. iya. Ya, Alhamdulillah. Ya, betul coach. Jadi harus dipupuk juga coach ya. Saya dipupuk, harus disemai coach ya. Kemudian kalau sudah tumbuh jangan lupa dipanen coach ya. Nanti diambil orang. betul. Kalau di Medan coach, barang-barang itu bisa hilang coach kalau nggak dijaga. Baik, alhamdulillah coach. Kita sambil diskusi berdua langsung sudah apa namanya? Ada dua penanya langsung coach. Ya, penanya pertama dari Bu Novi dan kedua Bu Farah Sasmawati. Bagaimana coach?
Langsung saja dijawab atau bagaimana? Boleh, boleh. Ya, silakan Coach. Baik, ini izin saya coba bacakan ya. Malam, Pak izin saya mau tanya, jika mau asesmen non-tes, salah satunya wawancara, saya izin tanyakan, pertanyaan terbuka apa yang biasanya ditanyakan untuk menggali narasumbernya, Pak? Oke, baik. Eh, untuk asesmen non-tes itu tadi banyak ya bentuknya, bisa wawancara, bisa observasi dan seterusnya. Nah, dalam proses konseling diawali pada sesi pertama itu kan biasanya memang kita lihat dulu apakah konseling ini memang dijadwalkan dari klien gitu ya. Atau makanya kemarin saya sampaikan yang paling gampang itu ataupun paling mudah proses konseling adalah klien kita yang datang untuk konseling dengan kita sehingga kita bisa memberikan ataupun tahu identifikasi awal terkait permasalahannya. Nah, namun dalam prosesnya ataupun dalam kenyataannya jika kita didatangi klien gitu ya untuk konseling, pertanyaan terbuka apa yang bisa kita awali dalam prosesnya itu mungkin kita bisa contohkan di pertemuan sebelumnya. Pertanyaan dari Ibu siapa ya kemarin ya, Ibu Novi atau apa? Eh, apa permasalahan apa yang sedang dialami atau seperti apa? Kita itu bisa digunakan ataupun bisa disampaikan dalam sebagai pertanyaan pembuka atau saran saya sih sebenarnya dalam proses konseling itu kita juga harus memperhatikan dari membangun membangun kesan awal terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membangun kesan awal ini adalah tentunya kita harus bisa membuat konseling kita merasa aman, merasa nyaman ketika ingin melaksanakan proses konseling itu dengan kita. Nah, mungkin secara prosesnya itu tidak langsung Bapak Ibu menanyakan terkait dengan permasalahannya. Dalam proses awal mungkin bisa terlebih dahulu proses perkenalan ataupun mendekatkan diri antara konselor dan konseli. Bisa dengan menanyakan identitas diri, misalnya seperti itu, latar belakang pekerjaan dan seterusnya yang kalau bahasanya perkenalan atau basa-basi terlebih dahulu agar membuat suasana konseling itu nyaman. Nah, barulah setelah dalam prosesnya dirasa ataupun dinilai sudah bisa cair suasana, sudah bisa rileks konseli, baru kita bisa mulai memberikan pertanyaan yang menjurus ataupun pertanyaan yang mengarah pada identifikasi dari problem yang dialami. Nah, jadi tidak tidak oh ada masalah apa Pak datang ke sini, nah, kan tidak seperti itu, tapi kita harus bangun dulu kesan ataupun bangun dulu hubungan baik dengan klien kita sehingga dalam prosesnya nanti klien itu bisa merasa aman, merasa nyaman dalam konseling yang dilakukan. Nah, selain itu banyak juga variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi proses konseling ini ya, Bapak Ibu sekalian, sekalian kita sharing di sini. Jadi misalnya adalah tempat, kondisi eh, tempat konseling itu berlangsung juga pastinya sangat mempengaruhi. Contohnya saja, kalau konseling dilakukan di ruangan terbuka, ruangan umum, publik seperti itu ya, yang mungkin kebisingannya tidak bisa dikondisikan, kemudian banyak orang yang menyaksikan, mungkin eh, itu akan membuat rasa tidak nyaman bagi konseli untuk menceritakan ataupun proses konseling itu berlangsung. Makanya perlu disiapkan ataupun dikondisikan untuk ruang konseling ataupun tempat konseling itu senyaman mungkin sehingga proses konseling itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, intinya seperti itu. Jadi, pertanyaan terbuka apa yang bisa dilakukan itu bisa langsung ditanyakan, tetapi setelah adanya proses pendekatan ataupun membangun kesan positif yang baik terlebih dahulu, sehingga tidak langsung, oke baik Pak, selamat datang atau Bu, silakan duduk. Oke, jadi apa Ibu masalahnya? Kan tidak seperti itu juga.
Bisa kita eh, basa-basi dulu, tanya kabar, kondisi, senyum dulu kan, sehingga ada kesan positif ataupun kesan baik dari konseling kita terhadap diri kita secara pribadi, membuat dia nyaman, membuat dia aman. Nah, baru nanti kita menjurus atau mengarah untuk proses mendalami sehingga bisa membuat klien kita lebih eh, aman, merasa nyaman dalam menceritakan eh, problemnya ataupun permasalahan. Seperti itu, Ibu. Jadi kita eh, saran saya ataupun mungkin tips saya adalah kita harus bisa juga menempatkan diri ataupun berpersepsi kita sebagai kliennya. Bayangkan kalau kita datang punya masalah langsung ditanyai ada masalah apa, kan? Apakah kita nyaman, gitu kan? Apakah kita mudah tertarik atau terbuka untuk menceritakan ketika kita diberikan respon seperti itu tentu juga kita menjadi pertimbangan. Nah, makanya pendekatan yang humanis ya perlu dilakukan dalam proses konseling. Tujuannya adalah untuk membuat klien kita merasa aman, nyaman selama proses konseling, sehingga kita dalam memberikan pengarahan ataupun berupaya untuk menggali potensi serta mengembangkan tadi bisa memperoleh informasi yang baik dan konseling bisa menyampaikan dan memberikan informasi yang akurat juga dalam prosesnya sehingga sama-sama bertujuan mendukung untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi untuk pertanyaan pertama. Semoga bisa membantu memberikan jawaban. Baik, kita coba ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana bagaimana cara seorang konselor membangun kepercayaan klien selama proses asesmen dalam konseling sehingga kalian bisa oh ya kayaknya sekalian terjawab ya tadi. Eh, Membangun ke iya kesannya sehingga mempengaruhi masalah yang dihadapi sehingga mempengaruhi kesehatan mental klien karena tidak semua klien yang mudah percaya dan mau bercerita dengan orang yang baru dikenal. Ya benar, sangat benar sekali. Tidak semua orang yang sedang dalam yang sedang menghadapi ataupun mengalami suatu permasalahan bisa dengan sebegitu mudahnya menceritakan masalahnya dengan orang lain yang belum dia kenal dan seterusnya. Nah, makanya eh, tingkat keberhasilan dari konseling itu akan sangat tinggi ketika seperti yang saya sampaikan kemarin, muncul kesadaran untuk konseling itu dari diri kliennya. Itu sudah menjadi satu langkah awal untuk memudahkan proses konseling. Berikutnya adalah bagaimana ya, konselor bisa membangun hubungan ataupun membangun suasana kepercayaan yang baik sehingga konselor merasa aman dan nyaman untuk menceritakan. Nah, makanya sebagai konselor itu saya sebutkan kemarin harus bisa menjadi pendengar yang baik dan perlu memiliki kode etik ataupun memegang kode etik dari proses konseling yang dilakukan. Maksudnya seperti apa ya? Bayangkan ya, kita kita ini harus punya itu ya kredibilitas ya. Misalnya kita sudah dikenal sebagai konselor gitu ya. Terus ternyata kita dengan gampangnya sharing ataupun bercerita dengan mungkin rekan sejawat atau yang lainnya tanpa menjaga kerahasiaan dari klien kita. Nah, itu kan juga bentuk dari eh, yang membuat ketidakpercayaan itu muncul. Jadi, ketika kita sebagai konselor, ya kita harus bisa membangun kepercayaan dari klien kita ya dengan kita membuat ataupun eh, membangun persepsi diri yang baik yang positif gitu ya. Makanya konselor itu harus bisa ramah, harus bisa eh, senyum gitu ya, harus bisa memberikan kesan positif, vibes-nya itu positif gitu, vibes-nya membangun bukan yang suram gitu, bukan kayak guru BK gitu yang datang nih, oh ini dipanggil guru BK nih bakalan masalah nih dan seterusnya. Nah kan akhirnya
proses konseling itu akan sulit untuk berjalan dengan tujuan ya tadi untuk mengembangkan. Nah, jadi kiat-kiat atau upaya apa yang bisa kita lakukan agar orang ataupun klien yang punya permasalahan yang baru kita temui ataupun baru kita kenal bisa menceritakan dengan baik, ya kita harus bisa membuat citra diri kita yang baik, yang positif, gitu ya. Agar meningkatkan serta membangun kepercayaan klien untuk bisa bercerita. Nah, dengan apa? Ya tadi kita tidak tidak dengan menjustifikasi itu jelas gitu ya. Misalnya dalam prosesnya dia ingin bercerita, ya kita tidak memotong ceritanya seperti itu. Oh, tunggu Pak, itu kok bisa ya misalnya seperti itu. Tunggu dulu. Jangan seperti itu. Dengarkan saja dulu, biarkan dia menyampaikan dulu kronologis atau menurut persepsinya dia, karena masalahnya itu muncul karena persepsinya individu tersebut. Nah, nanti kita dengarkan saja dulu dan kita catat gitu ya, kita identifikasi. Nanti kalau dia sudah tenang, sudah menceritakan, baru kita konfirmasi, kita klarifikasi, kita probing ataupun kita tanya lebih lanjut. Seperti itu. Barulah dengan kondisi seperti itu, saya rasa eh, klien kita akan merasa lebih dihargai ataupun merasa lebih nyaman karena kita tidak memotong, tidak menyela atau bahkan tidak menjustifikasi. Kok bisa seperti itu? Harusnya kan. Nah, kata-kata itu tentu sudah dinilai sebagai bentuk justifikasi atas mungkin ketidakmampuan atau kok bisa. Nah, itu harus 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 dihindari dalam proses konseling. Nah, karena apa? Karena kita sifatnya adalah eh, membangun ya, supporting sistemnya. Jadi kita jangan sampai malah menjustifikasi, menghakimi ataupun menilai negatif terlebih dahulu dari apa yang diceritakan. Kita dengarkan saja dulu, kita catat, kita eh, identifikasi poin-poinnya. Nanti baru setelah dia selesai, setelah dia tenang menyampaikan permasalahannya, baru kita tanggapi, kita beri respon. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dalam prosesnya saya rasa eh, kondisi itu bisa membuat proses konseling lebih aman dan lebih lebih nyaman pelaksanaannya. Nah, jadi ini menjadi itu ya apa tantangan kita bersama juga sebagai seorang konselor dalam upaya kita untuk bisa membangun hubungan yang baik tadi dengan orang baru yang punya masalah yang ingin eh, bercerita yang ingin dibantu untuk menyelesaikan masalahnya terhadap dalam proses konseling itu sendiri. Jadi ini kita harus sama-sama dan selalu belajar agar kita bisa membangun citra diri yang positif tadi. Oke, mungkin demikian. Semoga bisa membantu untuk kondisi yang ditanyakan. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya, minimal berapa asesmen yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan? Contoh, praktisi boleh lo coach maafkan. Apa nih? Kalau lo baterai bro, semoga sampai rumah belum kelar ya. Oh, kalau minimal berapa asesmen yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan? Oke, jadi asesmen yang digunakan dalam konseling itu tidak ada ataupun tidak dibatasi seberapa banyak jumlahnya. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan, sebaiknya tidak berdiri sendiri ataupun tidak menggunakan hanya satu pendekatan. Misalnya hanya wawancara, tok gitu ya. Harus ada didukung dengan alat ukur lain. Ya. Paling tidak dengan deskripsi diri gitu ya, ataupun dengan eh, catatan dokumen-dokumen lain yang mendukung, misalnya kalau di sekolah ataupun di tenaga medis, nah itu bisa dijadikan pembanding dan pendukung dari proses yang asesmen yang dilakukan. Karena kalau kita hanya mengandalkan satu instrumen ataupun satu pendekatan, khawatirnya itu akan ada miss ataupun ada bias dari data yang kita ambil gitu ya, atau kita dapatkan. Karena kita perlu klarifikasi gitu ya, perlu perlu cross check. Misalnya di wawancara dia dinilai atau penyampaiannya
tidak ada masalah. Ternyata dari deskripsi diri muncul ataupun dari hasil yang lain muncul ada permasalahan. Artinya kan dalam proses konseling masih ada denial, masih ada penyangkalan dari diri klien kita. Nah, itu salah satu cara kenapa asesmen ini sangat membantu dalam proses konseling karena akan bisa menjadi konfirmasi bagi kita untuk menilai serta memberikan apa namanya memberikan atau menarik kesimpulan yang terbaik, yang relevan, yang sesuai dengan kondisi dari klien kita seperti itu. Jadi intinya jangan berdiri sendiri, gitu. Harus ada yang dibandingkan ataupun harus ada yang bisa dikonfirmasi untuk bisa memastikan bahwa kondisi tersebut memang benar-benar dialami. Oke, berikutnya dari Bu Asri atau Mbak Asri, saya masih pemula, Coach. Apakah boleh dijelaskan lebih mengenai analisis SWOT? Oke, baik. Untuk analisis SWOT sendiri, Bapak Ibu, ini sebenarnya pendekatan yang umum banyak dilakukan bukan hanya di eh, masalah-masalah personal ataupun kepribadian, tapi banyak juga digunakan dalam dunia industri gitu ya. Pendidikan mungkin juga gitu. Banyak sekali yang bisa digunakan. Jadi intinya ataupun pada umumnya analisis SWOT ini adalah pendekatan yang bisa dilakukan dalam upaya untuk mengidentifikasi apa itu strength ya, kekuatan ataupun potensi yang dimiliki oleh individu, kemudian weakness, nah, itu apa kelemahan, kekurangan yang dimiliki oleh individu, kemudian opportunity ataupun peluang, ya, persepsi dia, harapan yang dimiliki individu seperti apa, kemudian threat ataupun ancaman, kondisi yang menghalangi, penghambat itu apa. Nah, dari identifikasi-identifikasi yang dibuat berdasarkan analisis SWOT ini, nanti kita bisa membandingkan jika dia punya kekuatan seperti ini, peluangnya seperti ini. Nah, itu akan terlihat bagaimana potensi yang sebenarnya yang dimiliki oleh individu tersebut ya. Nah, kalau peluangnya kemampuannya seperti ini ternyata tantangannya lebih besar, nah tentu kita bisa mengarahkan ke arah yang lain ataupun kepada pilihan yang lain. Nah, jadi analisis SWOT mungkin bisa secara umum ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian bagaimana cara penerapannya? Ya, gampangnya kita bisa saja menanyakan atau membuat lembar gitu ya, lembar kerja untuk individu. Coba isi ya apa menurut penilaian Anda kemampuan yang dimiliki, potensi yang dimiliki. Hal ini akan membantu dia mengidentifikasi dirinya dengan baik. Seperti kemarin yang di awal kita sempat ceritakan bahwa kesehatan mental yang baik itu kan adalah kondisi di mana individu itu memahami bagaimana dirinya secara utuh, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Sehingga dari situ dia bisa tahu, oh saya lebihnya di sini, punya masalah ini, harusnya bisa begini. Oh saya punya masalah ini, tapi kekurangan saya ini saya harus mengembangkan. Nah, jadi analisis SWOT itu akan sangat membantu dalam mengidentifikasi dari potensi-potensi yang dimiliki. Nah, mungkin seperti itu untuk pertanyaannya semoga bisa membantu menjawab. Nah, kemudian berikutnya dari penjelasan asesmen hanya merujuk pada bimbingan dan konseling di penjelasan kemarin layanan kesehatan bukan hanya. Oh iya, nak. Untuk apakah untuk psikoterapi ini itu sendiri tidak memerlukan asesmen atau psikoterapi punya pengukuran lain? Ya, kalau psikoterapi izin, memang psikoterapi ini asesmennya itu lebih komprehensif, lebih bukan tidak pakai asesmen, tapi karena ini psikoterapi perlu dan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang memang bersertifikasi ataupun memiliki kemampuan di bidangnya, misalnya sebagai seorang psikolog atau psikiater. Jadi ini tidak tidak saya masukkan ke materi ini, cukup ke
pada bimbingan dan konseling seperti itu. Izin ya, mohon maaf sebelumnya Ibu, bukan bukan berarti dalam psikoterapi itu tidak ada asesmen, pasti ada, bahkan lebih komprehensif karena eh, lebih tepatnya itu adalah diagnosa nanti. Jadi diagnosa yang dilakukan dengan asesmen-asesmen yang dilakukan dari berbagai alat ukur yang digunakan, yang nantinya itu akan dianalisis, di compare, sehingga nantinya akan di akhirnya itu adalah judgment ataupun penarikan kesimpulan untuk psikoterapi. Dan itu digunakan untuk rekomendasi treatment ataupun penanganan apa yang terbaik untuk diberikan kepada klien seperti itu. Jadi ini untuk psikoterapi memang untuk kasus yang sudah ataupun perlu tenaga ahli secara khusus ya untuk penanganan. Mungkin seperti itu. Oke, saya sering praktek terapi di rumah sakit jiwa. Apa yang harus kita lakukan agar pasien itu gampang diajak ngomong, diarahkan, dan dikembalikan daya ingatnya? Ini ada praktisi ya, izin Bapak Ibu. Nah, eh, di terapi untuk penanganan eh, orang yang dalam hal ini terapi di rumah sakit jiwa, tentunya kita perlu perhatikan dulu ya tingkat gangguan yang dialami itu seperti apa. Nah, kalau berkaitan dengan komunikasi, bagaimana kita cara masuk berkomunikasi dengan orang yang mengalami gangguan jiwa, tentu kita harus melakukan pendekatan yang berbeda, gitu ya. Eh, Kadang orang yang dalam masa rehabilitasi itu kan tidak hanya sekedar dengan pendekatan-pendekatan persuasif ya. Tentu misalnya ingin melakukan tindakan, ya pasien tersebut juga ada mengkonsumsi obat gitu, ya, obat-obat tertentu. Nah, obat-obat itu eh, sepengetahuan saya itu ada juga yang berdampak pada membantu memberikan fokus ataupun menurunkan eh, in- membantu individu tersebut untuk lebih mudah menerima ataupun berinteraksi. Jadi kalau ditanya bagaimana cara agar pasien itu gampang diajak ngomong, tentu kita harus bisa melihat ataupun melihat riwayat latar belakang permasalahan gangguan jiwanya itu seperti apa. Ya, yang melatar belakangi kondisi gangguan kejiwaannya itu seperti apa. Ini kan sudah berbeda ya dengan kesehatan mental ya. Kalau kesehatan mental memang kondisinya individu masih bisa diajak komunikasi, bisa diarahkan dan lain sebagainya. Kalau untuk gangguan jiwa kan memang perlu penanganan khusus dan lain sebagainya. Pola komunikasinya juga pastinya akan sangat berbeda. Kita tidak bisa masuk berkomunikasi dengan eh, seperti kita bicara dengan orang normal, tapi harus bisa melihat apa celah ataupun bagaimana sudut pandang, bagaimana pola pikir. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk gangguan jiwa yang sudah cukup berat, misalnya memang karena ada gangguan saraf dan lain sebagainya, bukan karena kan ada tingkatannya juga, itu saya rasa memang harus penanganannya lebih komprehensif lagi. Jadi, tapi intinya upaya bagaimana penanganannya kita harus menyesuaikan dengan kondisi dari pasien tersebut. Ya, kita juga tidak bisa memaksakan harus berkomunikasi secara intens, terlalu lama dan seterusnya. Karena kan orang dengan gangguan jiwa juga punya persepsinya sendiri, gitu ya. Emosinya tidak stabil. Jangan sampai dalam prosesnya malah bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dalam prosesnya berdampak kepada tindakan-tindakan yang mungkin tidak diinginkan. Jadi perlu diperhatikan juga. Jadi kalau misalnya memang sudah sering ataupun terbiasa menangani, pastinya bisa melihat pola komunikasi pasien seperti apa, perlahan diajak komunikasi sesuai dengan sudut pandangnya gitu ya, topiknya dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dilakukan. Karena penanganan untuk orang yang mengalami gangguan jiwa tentu pendekatannya berbeda.
Eh, Mungkin itu Ibu yang bisa saya tanggapi. Oke, berikutnya bagaimana seorang guru BK eh, mengidentifikasi siswa sedang bermasalah jika siswa tidak ada jam klasikal dan siswa tidak datang dengan sendirinya. Batasan masalahnya ringan, sedang atau berat. Ya, baik Ibu untuk mengidentifikasi eh, masalah yang dimiliki siswa itu kalau tidak ada jam klasikal. Nah, ini yang kita sulit ya Ibu ya untuk memberikan penanganan karena kita harus bisa. Ya, ini namanya konseling itu kan harus harus ada interaksi ya, Ibu ya. Ataupun ada proses di mana kita bisa menggali informasi atau ya bertukar informasi lah dengan siswa yang bersangkutan agar bisa mengidentifikasi permasalahannya. Nah, saran saya kalau dengan kondisi seperti ini, seperti tadi kita bisa berkolaborasi ataupun bisa bekerja sama dengan guru kelasnya ataupun dengan pihak-pihak terkait ya, guru kelas ya, wali kelas untuk membantu mengidentifikasi dari permasalahan peserta didik tersebut atau siswa tersebut. Karena yang tahu itu kan gurunya. Nah, bisa saja kita di awal mendapat informasi secara umum dari gurunya. Nah, berikutnya bisa diagendakan seperti itu untuk dilakukan proses konseling atau guru kelasnya mengarahkan untuk proses konseling. Sehingga dari situ kita bisa melihat ataupun bisa memberikan eh, penanganan ataupun tindakan. Kemudian, bagaimana cara kita menetapkan ataupun mengidentifikasi masalah yang dialaminya itu ringan, sedang, atau berat gitu ya. Nah, untuk tingkatan ini kita bisa lihat Bapak Ibu dari bagaimana individu itu memberikan respon dari proses konseling ataupun proses eh, ya proses konseling yang dilakukan. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika proses konseling itu berlangsung, tentunya kita punya penilaian juga, punya eh, tolak ukur juga. Apakah dalam proses ini kita mampu untuk menanganinya atau ada hal lain yang perlu diperhatikan. Contohnya misalnya, yang seperti tadi, eh, anak-anak bermasalah tetapi kita setelah melakukan konseling, tapi dia tidak mau tetap tidak mau terbuka gitu, ya, tidak mau memberikan informasi, tidak mau bercerita dan lain sebagainya. Akhirnya kita juga kesulitan untuk mengumpulkan informasi, membantu mengembangkan potensinya dan lain sebagainya. Ya kita bukan berarti itu ringan, berat atau sedang, tetapi kita harus bisa mengarahkan eh, anak dengan pendekatan tertentu untuk bisa lebih terbuka gitu ya. Atau kalau misalnya kita tidak bisa sendiri, boleh didampingi dengan eh, orang yang dia percaya, misalnya orang tuanya atau guru kelasnya dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya itu bisa dilakukan. Jadi intinya menurut saya Ibu, ketika kita eh, mendapati ataupun punya eh, klien ataupun anak peserta didik yang bermasalah ya sebagai tugas kita guru gitu ya eh, harus bisa mengidentifikasi deteksi dini Ibu. Karena saya juga kebetulan ada ngajar di Prodi PIAUD jadi deteksi dini itu memang sangat perlu dilakukan oleh setiap guru agar bisa paling tidak menjadi warning gitu. Menjadi perhatian bahwa oh ini sepertinya ada permasalahan nih. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita cuek gitu ya, kalau kita tidak 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 peka gitu ya dengan guru kelas nih apalagi tidak peka dengan perubahan sikap dari peserta didik itu menurut saya ada sesuatu yang harus dipertanyakan gitu ya. Kok bisa guru tidak bisa mengidentifikasi ataupun tidak bisa mengelola kelas dengan baik gitu ya. Karena memang memang sulit gitu ya, tapi paling tidak dari interaksi yang dilakukan kita bisa identifikasi lah. Kok biasanya ini anak rajin gitu ya atau misalnya ada memberikan pendapat
ataupun tingkahnya ceria, kok tiba-tiba murung, kok tiba-tiba sering keluar, kok tiba-tiba bolos dan lain sebagainya, kok tiba-tiba prestasinya menurun. Nah, kondisi-kondisi itu bisa dijadikan sebagai indikator untuk mengidentifikasi dini, untuk bisa didalami apa sih, apakah ada permasalahan atau lain sebagainya. Baik, Ibu, mungkin itu. Kemudian berikutnya, anak ABK ya, apakah termasuk salah satu gangguan kesehatan mental? Apakah bisa melakukan asesmen sama anak ABK? Kalau bisa, bagaimana prosesnya asesmen untuk anak? Baik, Ibu, untuk anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini eh, pendampingan itu lebih diutamakan bagi anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena bagi anak berkebutuhan khusus tentunya kita tidak bisa menyamakan kondisi normalnya dengan kondisi normal anak lainnya. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus itu lebih diutamakan bagaimana dia bisa berdikari ataupun dia bisa mandiri dengan kondisi yang sedang dialaminya. Jadi eh, pendampingan-pendampingan itu perlu eh, lebih dikuatkan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi lebih kepada pendampingan ya, Ibu, kalau anak berkebutuhan khusus. Eh, tapi gimana gangguan kesehatan mental? Ini yang bukan gangguan kesehatan mental ya, Ibu ya. Misalnya ya anak berkebutuhan khusus tunarungu, tunadaksa dan lain sebagainya. Kalau misalnya gangguan kesehatan mental, tentu kita ya pendekatannya sama seperti yang kemarin, kita pendampingan gitu ya. Dengan mana intinya kalau anak berkebutuhan khusus itu lebih eh, kepada arah kita mendampingi anak untuk bisa mandiri dalam proses kesehariannya. Nah, kemudian saya terkadang menghadapi pasien yang minder, takut ketemu orang. Ada juga pasien yang terlalu cemas menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Nah, mohon arahannya, Coach. Nah, iya. Baik, izin untuk misalnya ini kasus yang minder, takut ketemu dengan orang. Nah, ini kita eh, kalau sudah dilakukan proses konseling, kita harusnya bisa coba menggali ataupun coba mengidentifikasi penyebabnya gitu ya. Ataupun dalam prosesnya kita coba menanyakan alasan kenapa dia minder gitu. Tidak percaya dirinya itu kenapa dan lain sebagainya dengan pendekatan ataupun cara-cara yang sebaiknya itu diungkapkan dengan oleh individu yang bersangkutan. Misalnya biasanya kalau di lingkungan keluarga itu apakah merasa tidak nyaman atau seperti apa? Kemudian kalau ketemu dengan orang lain itu apa yang dirasakan gitu? Kenapa bisa merasa tidak nyaman atau seperti apa? Menarik diri itu alasannya apa? Nah, mungkin upaya-upaya pertanyaan seperti itu bisa diajukan untuk bisa menguak ya ataupun memunculkan informasi dari diri klien apa penyebabnya sehingga kita bisa lihat dan bisa arahkan sebenarnya bagaimana upaya yang bisa kita berikan solusi dari permasalahan yang dia alami. Mindernya itu karena apa? Apa karena merasa kalau bicara misalnya di depan umum itu selalu tidak menerima respon yang baik kah? Atau seperti apa? Kadang ada juga kan orang yang sebenarnya ingin terlibat gitu, tapi pernah terlibat ataupun pernah mencoba berkomunikasi tapi tidak direspon positif, akhirnya menganggap tidak dianggap dari lingkungan itu ya, tidak diterima, akhirnya menarik diri, minder, dan itu bisa menjadi penyebab. Nah, kita harus bisa identifikasi itu supaya kita bisa gali permasalahannya apa. Atau misalnya memang lingkungannya yang tidak mendukung. Nah, berarti kan memang lingkungannya yang tidak bisa memberikan ruang bagi dia untuk eh, bisa beraktualisasi. Misalnya, mungkin dia bisa lihat ataupun di lingkungan lain yang dia pernah bisa berkomunikasi dengan baik itu seperti apa. Nah, kemudian kalau untuk pasien yang eh, terlalu cemas menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini kan berarti ada kemungkinan gangguan kecemasan atau overthinking ya, yang bisa kita lihat.
apa penyebabnya gitu. Apakah dia memang eh, kadang ada orang yang cemas itu karena dia tidak punya kesiapan misalnya. Contoh kalau misalnya di rumah sakit, saya juga pernah ada teman gitu ya, eh, dia ingin operasi gitu, ingin tindakan gitu. Tapi begitu mau tindakan, ternyata begitu dicek tensinya tinggi lah. Kenapa? Karena khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Nah, ini kan akan mengganggu proses dari penyembuhan juga. Nah, kondisi ini kan tentu sangat mempengaruhi ya bagaimana individu itu untuk bisa misalnya sehat ataupun untuk bisa operasi dan seterusnya. Nah, tentunya dengan kondisi yang dialami klien kita atau teman kita seperti itu, ya kita harus bisa memberikan penguatan ya ataupun memberikan pemahaman. Misalnya ini sebagai perawat ataupun sebagai ya tenaga medis, ini paling sering nih mungkin mengalami pasien-pasien yang eh, tidak tenang gitu ya. Begitu mau masuk tindakan, ternyata begitu dicek segala macam tensinya tinggi lah, akhirnya nggak bisa dibius atau tidak bisa dilanjutkan ke tindakan. Nah, berarti kan harus ada bimbingan gitu ya, harus ada pemahaman yang diberikan kepada yang bersangkutan agar dalam menghadapi sesuatu itu ada persiapan, memahami misalnya konsekuensinya ataupun harapannya tadi dan seterusnya, sehingga memunculkan keberanian, memunculkan persiapan yang matang, sehingga menurunkan tingkat kecemasan untuk menghadapi sesuatu gitu. Kadang orang eh, takut, khawatir kan karena tidak tahu gitu ya. Eh, jadi harus kita beritahu dulu gitu. Misalnya, jangan lewat jalan situlah. Banyak itu eh, ada hewan buas dan seterusnya. Ya kan kalau orang nggak tahu pasti akan takut. Tapi kalau orang biasa gitu ya, orang sana gitu ya, orang orang yang tinggal di daerah situ, ya lampunya mati, ada jalan ya jalan aja karena dia tahu bahwa nggak ada bahaya ataupun nggak ada ancaman di situ. Jadi proses konseling itu logikanya atau lumrahnya ya seperti itu. Kadang klien kita itu punya masalah, sebenarnya sudah punya solusinya di dirinya sendiri karena harusnya bisa gitu ya, dengan potensi yang dia miliki. Tapi karena dia tidak tahu, karena dia kebingungan, karena dia kehilangan arah, makanya perlu adanya proses bimbingan dan konseling untuk membantu mengarahkan, untuk membantu menemukan, sehingga dia tahu bahwa apa masalah yang dialaminya sebenarnya sudah ada dan bisa dicari solusinya. Dan, dan hal ini ke depannya itu tadi akan mengurangi tingkat kecemasan, depresi, trauma, dan seterusnya. Dan akhirnya ya itu tadi harusnya bisa menjadi pribadi yang positif. Jadi itu analogi yang mungkin bisa bisa kita pahami ya dalam proses konseling ini. Jadi orang takut, orang cemas itu mungkin karena dia nggak tahu gitu ya. Tapi kalau dia sudah tahu, tentu dia bisa mencari alternatif, bisa mencari cara, bisa mencari eh, peluang gitu ya dari apa yang sudah dia ketahui. Benar itu analogi yang menurut saya sangat baik ataupun cukup jelas untuk menggambarkan bagaimana proses konseling ini. Oke, mungkin itu Ustaz Satria yang bisa saya bantu ataupun saya jawab memberikan respon dari teman-teman. Nah, akhirnya saya kepikiran juga tuh, ternyata benar juga ya analogi tadi. Jadi baru kepikiran nih bahwa proses konseling itu ya seperti itu. Kita mencoba memberikan pengetahuan, ya mengembangkan potensi ataupun memberikan pemahaman bahwa klien kita tuh sebenarnya bisa gitu, mampu. Dan akhirnya ketika dia sudah tahu dia punya kemampuan, itu dia, oh iya, saya bisa ya. Harusnya saya bisa begini, caranya begini. Nah, kita sebagai konselor menguatkan. Ya, seperti itu. Mungkin demikian Ustadz Satria. Semoga sharing kita, diskusi kita yang menurut saya nih di hari kedua sangat interaktif sekali. Semoga ini bisa menjadi eh, momen yang baik ya pada teman-teman semua.
di dua pertemuan pertama ini. Demikian Kak Satria, silakan. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair Coach Dwi Rio Sudaroji ya, yang sudah menyampaikan materinya dan juga telah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi silakan jika ada waktunya, masih ada sekitar jam 10 malam ya, waktu Indonesia Barat. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya langsung di kolom komentar ya. Ya, Nah, langsung aja ini lagi, nih, Mas. ini, ini nih. Kalau ada pasien lagi cinta buta, rela berkorban untuk pacarnya dan mencuri harta orang tuanya, sedangkan dia belum bekerja, mohon arahannya. Nah, ini nih, ini yang kasus yang mungkin ini ya saat ini banyak dialami ataupun fenomena eh, remaja-remaja yang dalam hal ini menganggap ya yang namanya cinta buta gitu ya, tidak bisa berpikir secara logika ataupun secara rasional. Akhirnya ya itu tadi nih contohnya rela mencuri harta orang tuanya sedangkan dia belum bekerja. Ya, kasus-kasus seperti ini tentu kan artinya ada mispersepsi ya ataupun kita juga harus bisa melihat bagaimana diri anak itu ya ataupun yang bersangkutan. Kenapa dia bisa sampai sebucin ya, sebucin itu gitu ya dengan pasangannya? Apakah karena memang dia menilai pasangannya itu eh, bisa mengayomi? Kadang eh, berat juga ya. Maksudnya pola asuh keluarga itu pasti akan sangat berpengaruh dengan pembentukan sikap dari anak-anak ataupun ya anak eh, individu ya seperti itu. Apakah dia terpuaskan secara pribadi terkait dengan sosok orang tuanya, pemahamannya dengan lingkungan dan seterusnya. Tentunya itu menjadi cikal bakal bagaimana individu itu punya nalar ataupun punya pola berpikir dalam menghadapi ataupun eh, dalam menjalani kehidupannya. Nah, kalau sudah cinta buta atau bucin sampai rela mencuri harta orang tua, kemudian dan seterusnya, untuk yang bersangkutan tentunya kita tindakannya harus harus juga punya efek jera gitu ya. Tidak bisa eh, eh, dalam hal ini misalnya hanya persuasif saja ataupun hanya membujuk ataupun yang lain sebagainya. Dalam kondisi ini juga kita harus lihat kondisi orang tuanya itu seperti apa. Karena tidak mungkin kalau sudah jelas-jelas ya dalam hal ini misalnya contohnya jelas-jelas itu sesuatu yang sangat merugikan bahkan bukan hanya bagi diri yang bersangkutan tapi orang tua dan dalam hal ini dia konteksnya dimanfaatkan tentu tindakan-tindakan yang mungkin bisa penanganannya itu lebih kepada tindakan yang mungkin memiliki efek jera itu perlu dilakukan. Karena itu tadi mispersepsi bisa saja dia menganggap pasangannya ini lebih bisa mengayomi dan lain sebagainya, diiming-imingi, dimanipulasi gitu ya. Bahkan mungkin eh, ya dimanipulasi secara pemikirannya sehingga dengan rela gitu mengorbankan orang tuanya misalnya mencuri dan seterusnya harta orang tuanya hanya demi kondisi kesenangan dia dengan pasangannya kan ini sangat merugikan. Jadi arah sa- arahan saya ataupun saran saya orang tua ataupun ya kerabat ataupun siapapun yang menangannya ya ini perlu eh, memberikan penanganan yang bisa memberikan efek jera dalam artian ya itu tadi bisa memisahkan ataupun bisa membatasi eh, komunikasi ataupun hubungan dari pasangan tersebut. Nah, mencarikan lingkungan ataupun suasana yang baru bagi diri anak agar bisa melupakan ketergantungannya mungkin dengan pasangannya. Dan orang tua juga harus bisa memberikan peran ataupun memberikan eh,
apa menjadi citra dirinya tuh yang bisa mengayomi. Mungkin seperti itu. Jadi eh, anak tersebut tidak merasa orang lain itu lebih lebih bisa mengayomi dia ketimbang keluarganya. Kadang anak kan bisa saja melakukan hal seperti itu karena sebagai bentuk pelarian ataupun pelampiasan dari kebutuhan rasa kasih sayang yang tidak didapatkan dari lingkungan keluarga. Sehingga begitu dia menemukan sosok di luar keluarga yang bisa dianggap memberi kenyamanan, menyayangi, kasih sayang, dan seterusnya, dia rela menuruti ataupun memberikan eh, pengorbanan, baik itu apa saja yang diinginkan, harta orang tuanya diambil gitu misalnya seperti itu. Jadi perlu adanya penanganan yang seperti demikian. Jadi kita rubah ataupun kita kondisikan persepsinya supaya bisa lebih rasional dan bisa terpenuhi apa sebenarnya kondisi yang diinginkan. Nah, itu tadi misalnya kurang kasih sayang kah, kan bisa saja itu menjadi faktor pemicu sehingga dia bisa cinta buta dan seterusnya. Nah, mungkin itu bisa dilakukan. Oke, ini ada lagi dari Ibu WOD yang ingin bertanya lagi, Coach. Terkadang guru BK melaksanakan counseling lebih dari satu kasus dalam sehari karena semua kasus dibawa ke BK sehingga terkadang menyebabkan siswa takut dengan guru BK. Ya, izin Ibu, memang begitulah paradigma yang saya juga mengalami itu waktu sekolah ataupun ya waktu sekolah gitu kan. Ya pokoknya kalau dipanggil guru BK itu pasti anak-anak bermasalah ya pasti akhirnya kan sosok guru BK itu menjadi sosok guru yang ditakuti gitu ya di sekolah. Padahal kan prosesnya apa, padahal kan perannya guru BK itu sebenarnya bukan, esensinya bukan seperti itu, tapi bagaimana guru BK itu bisa membantu mengatasi permasalahan peserta didik gitu ya, baik itu kenakalan remaja atau penurunan prestasi ataupun permasalahan emosional dan lain sebagainya. Nah, karena ya di beberapa sekolah memang guru BK itu tidak banyak ya Ibu ya. Tidak banyak, tenaganya tidak banyak, tapi kasusnya banyak. Akhirnya eh, kewalahan ya, jujur saja pasti kewalahan menangani begitu banyak permasalahan. Nah, saran saya mungkin kalau sudah memiliki ataupun banyak kasus yang serupa, bisa dilakukan konseling massal ataupun eh, konseling secara masif kepada anak-anak yang punya permasalahan sama yang setelah diidentifikasi, sehingga nanti model konselingnya itu secara apa ya, apa banyak gitu Pak, klasikal ataupun tidak hanya individual. Artinya konseling itu dilakukan dengan siswa yang lebih dari satu dengan permasalahan yang sama. Harapannya yaitu tadi bisa sama-sama mereka juga saling sharing gitu ya, saling bercerita tentang bagaimana permasalahan yang dialami, sama-sama mengidentifikasi potensi dan kemampuan yang dia miliki. Mungkin seperti itu Ibu, karena memang di beberapa sekolah tenaga BK ini sangat terbatas. Akhirnya kita kewalahan dan bahkan sulit untuk membantu memberikan layanan konseling. Tuh. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini memang perlu dijadikan perhatian bersama. Tapi intinya bagi kita konselor ataupun pemberi layanan konseling harus bisa tetap selalu memberikan kesan baik positif atau vibe-nya positif sehingga eh, kita bisa menjadi orang yang berupaya membantu permasalahan dari klien kita baik itu siswa, rekan kerja, pasien kita, dan lain sebagainya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya, Ibu atau Bapak ya, yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, maraknya bunuh diri saat ini lagi tren sehingga saya pernah ada pasien kelas 5 SD mau bunuh diri. Bagaimana menghadapi pasien seperti itu? Mohon mohon masukannya. Terima kasih Pak. Ya baik. eh Ya ini fenomena
fenomena-fenomena seperti ini contoh yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Satria ya. Eh, kena Ya, eh, Coach. Ya, kepala kepala sekolah. sekolah kepala sekolah ini SD lagi gitu kan. Ada hasrat apa keinginan nih malah mau bunuh diri gitu ya. Nah, jadi memang eh, lingkungan itu Bapak Ibu sangat mempengaruhi bagaimana individu itu tumbuh dan berkembang. Apalagi kemarin ya ada juga pertanyaan anak SD yang dipondokkan apakah mempengaruhi kematangan mentalnya. Iya, sangat mempengaruhi bagi saya karena ya namanya anak-anak, apalagi dari usia anak-anak ya sebelum SD gitu, eh, pastinya adalah masa-masa di mana dia menyerap ya, menyerap belajar dari lingkungan yang mana akhirnya dalam proses dia berinteraksi, mendapatkan informasi dari lingkungan, kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan, rutinitas yang dia lakukan, pola komunikasi yang dia jalani, itu akan membentuk karakteristik, akan membentuk kepribadian, akan membentuk bagaimana pola pikirnya, mindsetnya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Gitu. Nah, kenapa muncul banyak tren ataupun indikator tren-tren yang muncul sekarang ini akhirnya dapat memiliki dampak ketika ada permasalahan bahkan anak usia dini saja bisa sampai ingin bunuh diri yaitu karena tuntutan lingkungan yang tidak disikapi dengan baik itu membuat anak merasa tertekan, merasa kok bisa misalnya contoh ya eh, anak misalnya lingkungannya itu penuh dengan gengsi gitu misalnya ingin menunjukkan inilah misalnya gadget lah atau lain sebagainya dan seterusnya yang mengarah pada negatif akhirnya anak punya persepsi dia harus sama dengan lingkungannya tanpa memahami kondisi realita keluarganya misalnya. Akhirnya dia apa? Tuntutannya ke orang tua ingin dibelikan inilah biar sama dengan temannya. Kalau nggak sama nggak mau sekolah. Kalau nggak mau kalau nggak mau sekolah orang tuanya malahan jadi pusing. Nah, kemudian kalau dituruti ternyata yang diakses bukan sesuatu yang positif dan lain sebagainya. Banyak informasi-informasi yang mungkin tidak seharusnya diterima dan akhirnya ketika itu menjadi larangan ataupun menjadi tidak dipenuhi, akan muncul eh, gejolak ataupun respon yang sangat negatif gitu ya. Bahkan sampai mau mengancam mau bunuh diri lah atau mau melukai diri lah, lompat dari sungai lah dan seterusnya. Nah, itu kan eh, banyak fenomena itu muncul gitu ya di beberapa daerah ataupun di lingkungan sekitar kita. Jadi memang bagaimana lingkungan terkecil terlebih dahulu keluarga itu bisa membentuk, membangun karakteristik anak yang punya kepribadian ataupun punya mental yang baik ya dengan apa? Ya dengan memberikan contoh yang baik gitu ya dengan memberikan penguatan yang baik, informasi yang baik, kebiasaan yang baik di lingkungan keluarga. Nah, dan untuk lingkungan bermain ya kita harus bisa memberikan kontrol yang baik juga di lingkungan sekolah, sekolah ya, ya, guru-guru gitu juga harus bisa memainkan perannya secara aktif agar anak juga dalam proses belajarnya bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan usianya seperti itu ya. Artinya tidak menyalahi ataupun tidak eh, berbuat yang di luar dari konteks sesuai dengan kondisi usianya. Nah, kalau tidak ya seperti itu muncul banyak kenakalan remaja, anak yang pelampiasannya mungkin banyak yang malahan apa adiktif ya sudah mulai mengenal zat-zat adiktif dan lain sebagainya karena lingkungan tidak mendukung anak untuk menjadi pribadi dan berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Akhirnya ya itu tadi muncul banyak penyimpangan, ditambah lagi informasi yang diakses sangat mudah dan bebas dan tidak terfilter seperti itu. Yang akhirnya berdampak pada ya tadi pola pikir anak, kematangan mental anak, dan seterusnya. Akhirnya kalau anak sudah punya persepsi
tinggi gitu ya, tidak sesuai dengan realita, ya akan muncul tekanan-tekanan yang akhirnya akan membuat kesehatan mentalnya terganggu, kemudian kecemasan mungkin muncul, depresi dan lain sebagainya. Mungkin ini peran dan tugas kita bersama untuk bisa menciptakan ya paling tidak di lingkungan kecil ya, di lingkungan keluarga kita sebaik mungkin dan seterusnya lebih luas bisa lingkungan sekitar kita ya perumahan ataupun di tempat kerja yang bisa membangun lingkungan yang sportif juga ataupun yang membangun. Ya, mungkin demikian Ibu Nur Alam yang bisa saya bantu menjawab. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Sebelumnya, saya baru mau belajar. Oke, misal ada siswa-siswi mengalami bullying, oke, dan membuat harga diri anak itu rendah, namun sudah melakukan konseling, namun beberapa kali konseling agar siswa ini menjadi anak ini rendah, namun sudah melakukan konseling. Namun beberapa kali, berapa kalikah konseling agar siswa ini menjadi lebih baik dan apakah jika sudah lebih baik, saya dapat kembali mengalami harga diri rendah lagi. Baik, eh, dalam proses konseling, ini kan sebagaimana kita sampaikan di awal adalah salah satu bentuk upaya layanan yang bisa kita berikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan klien kita ya apapun itu. Dalam hal ini terkhusus pada gangguan kesehatan mental. Nah, di contoh kasus kan ini anak yang mengalami bullying ya. Bagaimana upaya kita untuk melakukan konseling, berapa kalikah konseling agar siswa ini menjadi lebih baik. Nah, baik. Untuk jumlah sesi dalam konseling itu tidak ada batasan. Sebelumnya ya, Bapak Ibu, tidak ada batasan saklek ataupun pasti kapan sesi konseling itu berakhir ataupun selesai. Nah, yang jelas tidak satu kali. Karena kenapa? Karena kalau satu kali saja itu kita tidak bisa mengevaluasi ataupun tidak bisa menindaklanjuti eh, apa komitmen yang sudah dibuat pada sesi pertama. Seperti itu. Jadi, pada tahapan konseling itu tentunya kita pada sesi awal ya seperti tadi membangun hubungan baik ya, mencoba mengidentifikasi permasalahan dan akhirnya nanti bisa harapannya bisa memberikan ataupun membuat suatu komitmen bersama terkait dengan mengatasi permasalahan. Nah, seterusnya nanti konseli akan berupaya menjalankan ataupun melaksanakan komitmen yang sudah dibuat bersama. Nah, kemudian nanti akan dibuatkan atau diagendakan jadwal untuk sesi konseling berikutnya. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat ataupun mengevaluasi bagaimana penerapan eh, dari pelaksanaan komitmen yang sudah dilakukan. Kalau ternyata berdampak, nah, berarti konseling yang dilakukan itu bisa memberikan solusi. Tinggal pengembangan serta penguatan untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Dan ketika contoh misalnya anak ini sudah bisa kembali meningkat percaya dirinya gitu ya. Terus apakah memungkinkan anak itu bisa mengalami harga diri yang rendah lagi? Nah, jadi tingkat resiliensi ataupun tingkat ketahanan individu dalam mengatasi permasalahan tentu berbeda ya, Ibu, satu sama lain. Kadang ada orang yang eh, sering diterpa masalah, karena sering diterpa masalah yang sama, resiliensi ataupun daya tahannya terhadap masalah tersebut lebih baik. Sehingga pada kesempatan berikutnya dia bisa eh, menanggapi ataupun memberi respon yang lebih baik dari permasalahan yang dialami sehingga tidak berdampak negatif lagi gitu pada dirinya. Nah, hal ini tentu bisa menjadi penguatan. Jadi intinya apakah bisa? Tidak menutup kemungkinan bisa, tetapi tingkatannya pasti lebih harapannya itu lebih tidak separah pada saat dia pertama kali mengalami kondisi bullying itu. Artinya apa? Dia sudah belajar, udah bisa mungkin dalam prosesnya membalas ataupun memberikan respon dari bullying ataupun dari
bully yang diberikan gitu ya. Bisa melawan lah seperti itu. Tidak menjadi selalu rendah diri. Tetapi, nah izin, ketika memang ternyata eh, selalu muncul gitu ya perilaku bullying itu artinya masalahnya itu bukan pada diri anak, tetapi pada lingkungannya yang tidak mendukung dari permasalahan yang dialami. Nah, kondisi-kondisi ini tentu harus ada kolaborasi yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, bayangkan kalau kita sudah beri konseling anak agar tidak rendah diri lagi terhadap tindakan bullying, tapi perilaku bullying masih terus merajalela di sekolah itu ataupun di tempat dia. Tentu ini tidak ada kolaborasi ataupun tidak ada eh, yang mendukung dari kedua belah pihak. Harusnya ya kalau tahu sudah ada kasus itu, tentu pelaku bullying juga diberikan tindakan ataupun penanganan, baik itu berupa sanksi ataupun tindakan lainnya, sehingga perilaku bullying itu tidak muncul lagi dan tidak ada korban-korban berikutnya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi, eh, konseling ini kita fokus pada klien kita. Nah, permasalahan itu kalau misalnya di sekolah, tentu kita punya rekomendasi kepada pihak sekolah untuk mengatasinya. Seperti itu, Ibu. Nah, kalau misalnya tetap terus berulang, ya mungkin bisa disarankan untuk pindah sekolah dan lain sebagainya. Itu sebagai alternatif ya untuk permasalahan yang dialami. Mungkin seperti itu ya, Ibu. Eh, Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya bertanya, jika guru BK mendapatkan konseling yang ada masalah dengan orang tuanya, misalnya sering dimarahi, ya, oke, apakah ada batasan sebagai masalah untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut atau boleh memanggil orang tua? Oke, nah untuk masalah yang seperti ini, Bapak Ibu, guru BK itu eh, kita tidak ada salahnya untuk bisa mengundang ataupun mengajak orang tuanya ikut dalam sesi konseling, ya. Nah, kenapa? Ya bisa saja orang tuanya yang harusnya juga kita berikan konseling dalam mengatasi permasalahan anak, karena ini kan akan mengganggu proses ataupun prestasi akademik dari peserta didik. Jadi eh, boleh ya ibu untuk mengundang ataupun mengajak orang tuanya ikut dalam proses konseling, tapi bukan kita ya, bukan bukan konselor yang memberikan solusinya, tapi ya konselor bisa mengajak orang tuanya untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dialami oleh anaknya. Yang ini ada kaitannya dengan misalnya permasalahan di keluarga gitu. Mungkin setelah orang tuanya di konseling juga ternyata orang tuanya dapat tekanan ataupun punya masalah hidup yang akhirnya pelampiasannya pada anaknya kan itu akhirnya memunculkan sendiri inti dari permasalahan yang dihadapi oleh si anak gitu ya, ternyata anaknya ya itu tadi mengalami ataupun dimarahi tanpa alasan misalnya karena sebagai pelampiasan dari masalah orang tuanya kan bisa saja seperti itu. Jadi dalam prosesnya eh, tidak menutup kemungkinan sebagai guru BK dalam upaya mengatasi masalah peserta didiknya, yang dalam hal ini ada masalah keluarga, orang tua ataupun wali juga bisa diundang untuk ikut dalam sesi konseling tersebut dalam upaya mengatasi permasalahan dari kliennya tadi. Mungkin seperti itu ya Ibu. Semoga bisa membantu. Karena intinya kita berupaya untuk bisa memberikan bantuan mengatasi permasalahan yang dialami. Baik, terima kasih. Mungkin kembali kepada Ustaz Satria. Baik, Coach. Ya, Luar Alhamdulillah. biasa ini Ustaz Satria. Sangat antusias sekali pada sesi malam hari ini. Memang eh, ketika sudah kita mulai pahami ataupun sudah dapat itu ya, akan muncul semangat bertanya itu apa rasa ingin tahu tuh pasti muncul gitu. Dan saya senang sekali interaksi yang seperti ini nggak di, jarang saya temukan dalam proses pembelajaran saya di kuliah gitu. Jadi saya merasa senang gitu. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya.
Baik, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Teman kita pada malam hari ini, insya Allah bisa menimbulkan kesan ya. Dan paling penting adalah pesan untuk kita semua ya, bahwa pembelajaran itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, kalau nanti dipraktikkan kan begitu ya, insya Allah. Yang mungkin baru awam atau baru pertama kali mendengar tentang mental health counseling spesialis, kita sudah ajarkan bagaimana dasar-dasar dari konseling. Dan malam hari ini kita sudah juga diberikan bagaimana alat-alat terkait dengan asesmen. Dan insya Allah lagi nanti di hari ketiga dan hari keempat lebih menarik lagi dengan materinya yaitu Coach Harwan. Baik, kira-kira gak ada lagi Coach ya? Sudah clear, sudah selesai penyampaian materi dan diskusi pada malam yang kedua. Dan insya Allah Bapak Ibu, kira-kira ada mau disampaikan lagi Coach, closing statement atau apa gitu? Oke, baik. Mungkin untuk closing statement pada sesi malam hari ini adalah asesmen itu merupakan salah satu bentuk upaya kita sebagai konselor eh, agar bisa memberitahu, ya, meyakinkan pada konseli kita atau klien kita tentang potensi yang dia miliki sehingga bisa dikembangkan, sehingga bisa menjadi merumuskan solusi dari permasalahan. Nah, tadi sempat kita temukan analoginya bahwa orang takut, orang yang tidak berani itu mungkin saja karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu, maka dia akan ada keberanian dan bahkan punya alternatif untuk bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan. Nah, itulah fungsi dalam ataupun tujuan dari konseling untuk bisa memberikan dukungan, mengarahkan supaya konseli ataupun klien kita itu tahu potensinya, bisa mengembangkannya, sehingga bisa merumuskan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Nah, kedepannya di pertemuan sesi berikutnya dengan Coach Harwan, itu teman-teman, Bapak Ibu, mungkin nanti akan lebih diberikan lagi terkait dengan pelaksanaannya, teknik-teknik dan lain sebagainya. Semoga dari pemaparan saya selama 2 hari ini bisa memberikan eh, manfaat, ya, pengetahuan, dan juga semangat bagi Bapak Ibu semua. Dan nanti di sesi akhir kita tetap akan bertemu lagi nih. Nah, mungkin nanti sesi berikutnya akan dijelaskan oleh Ustaz Satria ataupun Coach Harwan di sesi-sesi berikutnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Coach Dwi Sudaroji atas penyampaian materi-materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat yang besar ya. Amin. Sodaqotun Jariyah dari Coach Dwi Sudaroji ya. Dan kita juga bisa mendapatkan sodaqotun jariyah dengan menyampaikan dan mengamalkan ini ke orang-orang terdekat kita ya. Menyampaikan bahwa di LPK Generasi Fakifidin juga ada program Certified Mental Health Counseling Spesialis. Dan juga di kami LPK Generasi Fakifidin juga ada namanya Perkumpulan Konsultan Pendidikan Islam Indonesia. Dan sama-sama fungsinya itu untuk mendidik ya, mendidik generasi, mendidik lebih ke arah yang lebih baik lagi, insya Allah. Baik, itu saja ya Bapak Ibu yang bisa kami persembahkan pada malam yang berbahagia ini. Semoga Bapak Ibu yang ikut ya sampai detik ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Yang paling penting adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan itu saja. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu ya atas waktunya. Dan semoga apa yang disampaikan dan apa yang menjadi keseriusan kita dalam belajar ya. Bapak Ibu semuanya, insya Allah besok dimudahkan Allah untuk kembali lagi ya.
dalam kajian kita, dalam diskusi kita bersama kami ya. Insya Allah saya juga akan host ya. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang mau disampaikan dan tidak lagi yang mau diutarakan lagi ya, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali Bapak Ibu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa keputusan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu kita foto sebentar ya. Hari kedua. Ya, Bapak Ibu yuk. Ya, silakan yang ingin berfoto ya. Silakan Bapak-bapaknya. Ya, oke ya kita langsung aja ya. Dengan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Gaya bebas dulu, gaya bebas. Oke, satu lagi Bapak Ibu ya. Sebentar, kita mau gayanya angka dua Bapak Ibu ya. Hari kedua. Oke, yang kedua ya, hari kedua. Oke ya, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Semoga besok diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, Terima kasih, Ustaz Satria dan Bapak Ibu baik, sekalian. Coach. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami generasi fakih fidin, meneladani Rasul, para sahabat mulia, dengan ilmu dan iman sebagai pedoman, membangun peradaban yang agung dan gemilang. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu